Pemirsa, seorang pelajar di kota Palopo, Sulawesi Selatan ini disekap dan dianiaya sekelompok orang. Petugas berhasil mengamankan 6 pelaku. Sini. Weh, balik ke sini. Balik ke sini. Weh, balik ke. Penggalan video amatir ini mempertontonkan MP, 15 tahun, siswa SMA Negeri 3 unggulan Palopo yang disekap dan dianiaya di ruang belakang sekolah. Balik ke sini. Video itu direkam salah satu pelaku. Disebutkan selain menyekap, pelaku juga menganiaya korban. Korban disekap pada pagi hari saat jam sekolah berlangsung. Korban baru dibebaskan usai jam pulang sekolah saat kondisi sekitar sudah sepi orang. Penyekapan dan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu 7 Februari 2022. Pihak keluarga yang tak terima lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palopo. Setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 5 orang yang diduga sebagai pelakunya. Korban atas nama inisial MT di sekolah di SMA 3, kemudian lokasinya juga di dalam sekolah. Kronologi singkatnya adalah 5 orang yang diduga sebagai pelaku ini melakukan intimidasi terhadap saudara MT ini dengan cara memasukkan ke dalam ruangan. Kemudian yang bersangkutan juga menuduh bahwa ini yang melakukan pemukulan terhadap temannya atas nama Jibril. Kemudian dari 5 orang tersebut ada yang melakukan langsung melakukan pemukulan terhadap wajah korban. Kemudian ada yang berjaga di pintu, kemudian yang lainnya juga ada yang ikut melakukan penganiayaan. Dia itu masih kondisi psikisnya itu masih dibilang trauma dia. Terus fisiknya masih kesakitan bagian ini kepalanya. Pihak keluarga berharap pelaku dihukum setimpal karena selain membuat korban mengalami luka fisik juga trauma. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Haswadi Adi Chandra Malonjo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, bagaimana kronologi penyekapan dan penganiayaan ini? Kami telah tersambung dengan Kasih Humas Polres Palopo, Ibnu Patobun. Selamat sore, Bapak. Sore. Bapak, ini menurut pengakuan pelaku, ini mengapa mereka sampai harus menyekap dan melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak? Jadi, menurut keterangan dari korban dan para tersangka bahwa ada dendam lama di antara mereka yang sudah diselesaikan pihak sekolah. Namun, salah seorang tersangka masih merasa dendam terhadap korban. Sehingga pada suatu hari bertemu di sekolah, dipanggil, kemudian dimasukkan ke ruang Sipala, kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban. Nah, karena saat melakukan penganiayaan terhadap korban mengalami bengkak pada wajah, sehingga mereka takut jangan sampai ketahuan guru, sehingga mereka menyekap temannya tersebut di ruang Sipala. Setelah usai sekolah baru mereka kembalikan. Oke, Pak, ini dendam lamanya ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kasus ini awalnya sampai ada penganiayaan lanjutan. Jadi mereka pertama itu berkelahi di sekolah. Namun setelah di sekolah sudah diselesaikan oleh intern sekolah. Namun si salah seorang tersangka masih dendam terhadap korban. Nah, ini hubungan pelaku dengan korban ini apa, Pak? Apakah satu kelas atau beda kelas begitu, Pak? Beda kelas, tapi teman sekolah. Beda kelas, Pak, ya? Siap. Oke. Ini luka-luka yang dialami korban apa saja, Pak? Luka pada wajahnya, kemudian sekitar bibir, dan beberapa di sekitar kakinya. Berarti kekerasan antara korban dan pelaku ini sudah beberapa kali terjadi, Pak, ya? Bukan pertama kali berarti, Pak, ya? Baru setelah kejadian pertama dan kedua ini.
Pak, ini kan dilakukan peristiwanya sempat juga pada saat jam pelajaran, Pak ya. Ini kok maksudnya tidak adakah yang curiga atau melihat peristiwa itu, Pak? Setelah kami lakukan penyelidikan di sekolah, para guru mengatakan bahwa ruang Sipala itu berada di daerah belakang sekolah, namun masih di dalam pagar. Sedangkan mereka semua itu, kecuali korban, adalah pengurus Sipala. Jadi begitu, sehingga guru-guru tidak mengetahui bahwa sudah ada penganiayaan di lingkungan sekolah. Oke, Pak, ini pelaku ini memang sebenarnya pernah punya catatan serupa nggak, atau kriminal atau melakukan kekerasan seperti ini, Pak? Serta ada sanksi tidak buat pelaku ini, Pak? Tentu ada sanksi, tapi selama ini belum pernah melakukan hal serupa, namun baru sekali dengan tersangka waktu terjadi di sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Ibtu Patobun sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan di SMA 3 di Palopo, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Bapak.